Dulu waktu gue jualan ayam bakar, gue nggak sadar kalau sebenarnya gue sedang belajar marketing. Waktu itu gue cuma mikir gimana caranya dagangan gue laku. Cuman itu aja. Tapi ternyata tanpa gue sadari gue melakukan banyak hal yang hari ini disebut sebagai digital marketing. Misalnya, halo teman-teman, selamat datang lagi di Kode Sukses. Kenalin, gue Tamtam. Dulu, gue cuma seorang tukang ayam bakar di pinggir jalan. Setiap hari gue jualan dari sore sampai malam. Kadang dagangan habis, kadang enggak. Kadang rame, kadang sepi. Dan jujur aja, waktu itu hidup gue pas-pasan banget. Bahkan ada masa di mana gue mikir, apa hidup gua bakal begini terus ya? Apa gua bakal terus berjuang cuma sekedar bertahan hidup aja? Tapi ternyata ada satu keputusan kecil yang mengubah semuanya. Gua mulai belajar bisnis, gua mulai belajar internet, gua mulai belajar marketing, dan pelan-pelan hidup gua mulai berubah. Sampai hari ini, gua dipercaya sama Tuhan untuk membangun 2 perusahaan. Nah, di video kali ini gua mau bahas sesuatu yang menurut gua menarik banget, yaitu digital marketer. Digital marketer dan pedagang online itu sebenarnya mirip nggak sih? Karena makin lama gua berkecimpung di dunia bisnis digital, gua sadar apa yang dulu gua lakukan sebagai tukang ayam bakar ternyata nggak jauh beda dengan apa yang dilakukan dengan digital marketer hari ini. Bedanya ya cuma medianya aja sebenarnya. Kalau dulu gue jadi tukang ayam bakar di trotoar, sekarang di internet. Nah, kita bahas lebih dalam. Teman-teman, dulu waktu gue jualan ayam bakar, gue nggak sadar kalau sebenarnya gue sedang belajar marketing. Waktu itu gue cuma mikir, gimana caranya dagangan gue laku? Cuman itu aja. Tapi ternyata tanpa gue sadari gue melakukan banyak hal yang hari ini disebut sebagai digital marketing. Misalnya, gue coba cari lokasi yang ramai. Kenapa? Karena semakin banyak orang lewat, maka semakin besar peluang dagangan gue untuk dilihat. Sekarang coba deh lo lihat TikTok. Orang-orang berebut untuk masuk FYP. Sama nggak polanya? Sama aja sebenarnya. Dulu gue pasang spanduk yang mencolok. Sekarang gue bikin thumbnail yang mencolok. Dan dulu gue kasih promo. Sekarang orang kasih voucher. Dulu gue bikin pelanggan balik lagi. Dan sekarang gue bangun database customer. Polanya sama. Cuma alatnya aja yang berbeda. Dan disitulah gue sadar, marketing itu sebenarnya sudah ada sejak dulu. Internet cuma mengubah medianya aja. Dulu waktu gue masih susah, gue sering berpikir kalau masalah gue itu adalah modal. Mungkin sekarang juga lo berpikir begitu kan? Kalau gue punya modal besar, hidup gue pasti berubah. Tapi setelah bertahun-tahun gua berbisnis, gua sadar masalah terbesarnya bukanlah modal. Masalah terbesar adalah kemampuan menarik perhatian pasar. Karena gua sering banget ngeliat orang-orang dengan modal kecil, tapi mereka bisa sukses. Dan gua juga sering banget ngeliat teman-teman gua yang punya modal ratusan juta, tapi bangkrut. Kenapa? Karena bisnis bukan soal siapa yang punya uang paling banyak. Bisnis soal siapa yang paling bisa menyelesaikan masalah orang lain, masalah customer kita. Nah, disinilah digital marketing itu masuk. Digital marketing itu sebenarnya kemampuan membuat orang sadar bahwa solusi yang mereka cari sebenarnya ada di depan mereka. Makanya,
Sekarang, perhatian adalah aset. Kalau dulu lokasi strategis adalah aset, hari ini perhatian adalah aset. Dan perhatian itu bisa dibangun lewat konten. Menurut gua, banyak pedagang online hari ini sebenarnya itu jauh lebih jago untuk marketing dibanding perusahaan-perusahaan besar. Karena mereka belajar langsung dari pasar. Setiap hari mereka diuji. Kalau kontennya jelek, nggak ada yang nonton. Kalau produknya jelek, nggak ada yang beli. Kalau pelayanannya buruk, customer pada kabur. Maka mereka dipaksa buat berkembang. Makanya jangan pernah meremehkan pedagang online. Karena mereka belajar banyak skill sekaligus. Mereka belajar jualan, belajar copywriting, belajar komunikasi, belajar branding, belajar konten, bahkan mereka belajar psikologis konsumen. Dan semua skill itu adalah skill yang mengubah hidup gua. Jujur aja, kalau gua nggak belajar skill-skill tersebut, mungkin ya hari ini gue masih jadi tukang ayam bakar. Dan emang nggak ada yang salah dengan itu. Tapi gue tahu gue itu punya mimpi yang jauh lebih besar. Dan menurut gue hari ini semua orang itu wajib belajar digital marketing. Nggak peduli deh profesinya apa. Mau dokter kek, mau pengacara, mau UMKM, mau pemilik warung, mau konten kreator, mau freelancer, semua itu butuh yang namanya perhatian. Karena dunia itu sudah berubah. Hari ini orang mencari informasi lewat handphone. Hari ini orang mencari rekomendasi lewat TikTok. Hari ini orang mencari solusi lewat internet. Kalau bisnis lu nggak ada di internet, peluang berkembang jadi jauh lebih kecil. Makanya gua selalu bilang, belajar digital marketing bukan berarti harus jadi advertiser. Belajar digital marketing artinya belajar bagaimana membuat orang mengenal kita. Belajar bagaimana membangun kepercayaan. Dan belajar bagaimana menjual tanpa memaksa. Dan itu skill masa depan. Kalau ada satu pelajaran yang paling berharga dari perjalanan hidup gua, dari tukang ayam bakar sampai sekarang bisa membangun 2 perusahaan, maka pelajaran itu adalah jangan pernah berhenti belajar. Karena hidup gua berubah bukan ketika modal gua bertambah, tapi ketika pengetahuan gua bertambah. Bukan ketika uang gua bertambah, tapi ketika skill gua bertambah. Dan salah satu skill yang paling mengubah hidup gua yaitu adalah marketing. Karena marketing membuat produk jauh lebih dikenal. Marketing membuat bisnis berkembang. Dan marketing juga bisa membuat peluang itu datang. Jadi kalau hari ini lo masih berjuang, kalau hari ini juga hidup lo masih terasa berat, masih merasa kondisi ekonomi belum sesuai harapan lo, percaya sama gue. Fokuslah untuk meningkatkan diri sendiri. Meningkatkan nilai-nilai diri. Belajar skill baru, belajar komunikasi, belajar jualan, bahkan belajar marketing. Karena semakin tinggi nilai yang lo miliki, semakin besar pula peluang hidup lo untuk berubah. Dan itu yang gua alami sendiri. Ini bukan teori ya guys, ini pengalaman pribadi. Kalau menurut lo gimana? Apakah digital marketer dan pedagang online itu sebenarnya mirip? Tulis pendapat lo di kolom komentar. Dan kalau lo emang suka sama konten-konten bisnis, digital marketing, pengembangan diri, dan kisah nyata perjuangan keluar dari jurang kemiskinan, jangan lupa subscribe channel ini guys. Karena setiap minggu gue bakal berbagi kode sukses yang benar-benar gue praktekkan di dalam hidup dan bisnis gue.
Sampai ketemu di episode berikutnya. Gua Tamtam dan salam kode sukses.